Jadi ada satu buku judulnya 100 The Most Influential People of All Times. Nah, itu dikatakan bahwasanya nomor 1 adalah Nabi Muhammad. Yang menarik nomor 2 adalah Isaac Newton. Yang ketiga adalah Yesus Christ. Coba gimana lu sebagai misalnya contoh ya, kalau ada orang Kristen ngelihat ini, kira-kira gimana? Mereka kontroversi nggak? Yang nulis Kontroversi bukan lah. kontroversi. Yang Dan nulis mereka siapa? tanya, yang nulis bukan orang Muslim, Michael H. Hart namanya. Nah, terus mulai ketika diprotes, kenapa kamu kok berani-beraninya menulis Yesus nomor 3 setelah Isaac Newton? Di bawah Isaac Newton lagi. Iya betul, Isaac Newton nomor 2. Kok bisa? Coba lihat pengikutnya siapa yang lebih banyak. Yesus lah 1,7 miliar ya kan waktu itu at that time. Islam waktu itu 1,4 atau 1,5. Berarti dikit ya berarti. Terpaut Kalau lebih secara- dikit. Sampai sekarang pun lebih dikit sebagai Muslim dibandingkan dengan Kristen kan ya. Walaupun 2050 katanya equal dari segi jumlah. Tapi yang jelas adalah luar biasa Michael H. Hart memberikan 2 alasan. Pertama dia bilang Muhammad unlike Jesus. Dia bilang Muhammad tidak seperti Yesus karena Muhammad ini menurut alasan Michael H. Hart dia menguasai 2 dunia sekaligus. Dia menguasai dunia sekular dan dia menguasai dunia religius. Oke, gue ingat ini ada salah satu pembicaraannya. Betul. Itu yang pertama tuh. Yang kedua dia bilang Muhammad ini kalau kita lihat setelah dia wafat, maka seluruh penyebaran Islam sebesar dan semasif itu dipengaruhi oleh satu orang, maka dia bilang nggak diragukan lagi ini orang paling influential. Kenapa itu nggak berlaku yang sama buat Yesus. Hah. Nah, dia bilang gini, pertama Yesus berbagi peran dengan Paulus. Maka Paulus masuk dalam 10 orang yang paling berpengaruh. Karena dia ini bukan kataku ya. Nanti aku yang diprotes nanti. Udah nomor 1 sekarang radikal. Bukan lu, radikal bukan gua. Jadi gini ya. Jadi dia bilang Yesus berbagi peran dengan Paulus dalam kemudian agama Kristen. Karena Paulus sendiri akan memberikan dasar-dasar juga di dalam agama Kristen. Jadi Yesus berbagi, itu yang pertama. Yang kedua dia bilang Yesus tidak didengarkan dalam urusan sekuler, dalam urusan duniawi. Sedangkan Muhammad ini keputusannya di masjid didengarkan, keputusannya di luar masjid didengarkan. Karena waktu itu emang title-nya pedagang kan? Pedagang, bukan pedagang, dia sebagai kepala negara didengarkan. Kemudian ketika contoh misalnya ada yang datang pada dia bilang ini, ya Rasulullah aku minta tambang garam yang ada di sini. Rasul bilang ambil nggak apa-apa. Ada orang datang, ya Rasulullah yang kamu berikan kepada dia itu mengalir seperti lautan, besar sekali dan banyak sekali. Rasul bilang tarik balik. Keputusan ekonomi kan, memberikan ekonomi. atau tidak memberikan. Benar. Rasul membatasi kemudian apa yang bisa diolah sama orang, apa yang nggak boleh diolah sama orang. Nanti kita akan in depth. Tapi yang pertama adalah yang kita bisa lihat Muhammad ini keputusannya ini didengarkan baik dalam urusan religius maupun urusan sekuler atau urusan duniawi.